tolong sampaikan kepada Ustadz Khalid Basalamah pertanyaan saya ini. Pertanyaan saya simpel saja, ya, pertanyaan saya simpel saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Teman-teman semua, dalam video kali ini saya ingin menampilkan satu video yang mana video ini adalah momen pertemuan antara salah satu Ustadz Wahabi dan salah satu YouTuber Wahabi, yaitu pertemuan antara Ustadz Khalid Basalamah Al-Wahabi dan Harry Pras. Saya nggak tahu pertemuan ini dalam rangka apa. Apakah Mas Harry Pras ini ikut pengajian Ustadz Khalid Basalamah, atau kebetulan mereka bertemu di satu tempat, atau bagaimana, saya kurang tahu. Intinya dalam video kali ini terjadi keakraban antara Ustadz Khalid Basalamah dan Harry Pras, yang mana akhirnya nanti Harry Pras diberikan hadiah berupa jaket oleh Ustadz Khalid Basalamah. Nah, kita lihat dulu videonya ya. Memudahkan orang memahami. Betul. Bukan satu kemudian. Masya Allah, tabarakallah. Di KHB Family Camp kita dapat tamu spesial. Masya Allah. Untuk yang kenal, coba komentar di kolom komentar ya, siapa beliau. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Nah, itulah tadi video pertemuan antara Ustadz Khalid Basalamah, salah seorang pentolan Wahabi, dan Harry Pras, YouTuber Wahabi, ya, yang selama ini sangat gencar membela-bela Wahabi dan sangat gencar menyerang amalan-amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita lihat tadi dalam video tersebut, Harry Pras itu diberikan hadiah oleh Ustadz Khalid Basalamah berupa jaket KHB, yaitu jaket Khalid Basalamah, ya, Khalid Basalamah. Ini menunjukkan sudah terjadi keakraban atau kedekatan antara Ustadz Khalid Basalamah dengan Harry Pras. Ya, bisa saja Harry Pras mungkin sudah dianggap sebagai muridnya atau dianggap sebagai partnernya dalam menjalankan dakwah Salafi Wahabi. Nah, dalam video kali ini saya ingin menitip pertanyaan kepada Mas Harry Pras, ya, karena Mas Harry Pras ini sudah akrab, sudah dekat dengan Ustadz Khalid Basalamah, dalam artian sudah pernah ketemu dan mungkin akan ketemu lagi setelahnya. Maka saya ingin menitip pertanyaan kepada antum, Mas Harry Pras. Saya ingin menitip pertanyaan, tolong sampaikan kepada Ustadz Khalid Basalamah pertanyaan saya ini, ya, karena antum kan sudah dekat dengan beliau, ya, sudah pernah bertemu dan akan bertemu lagi insya Allah, dan akan bertemu lagi dengan Ustadz Khalid Basalamah. Mungkin antum akan hadir pengajiannya, atau mungkin hadir di majelisnya, ya nggak tahu nanti bagaimana. Intinya pasti nanti antum akan ketemu lagi dengan Ustadz Khalid Basalamah. Dan tolong sampaikan pertanyaan saya ini kepada Ustadz Khalid Basalamah ketika antum bertemu dengan Ustadz Khalid Basalamah. Pertanyaan saya simpel saja, ya, Kenapa Ustadz Khalid Basalamah tidak membuat video klarifikasi terhadap kekeliruan dia ataupun kesalahan-kesalahan dia yang dia telah sampaikan di depan jamaahnya? Karena kan selama ini banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita dapatkan di video Ustadz Khalid Basalamah, banyak sekali, dan itu disampaikan di depan jamaahnya dan disebarluaskan di YouTube, teman-teman. Nah, kenapa Ustadz Khalid Basalamah selama ini tidak pernah membuat video klarifikasi terhadap kesalahan-kesalahannya? Kesalahan yang pertama adalah dia telah menyelisihi Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Surat Al-Ma'idah ayat 6, yang mana dia berfatwa rukun wudu cuman ada dua. Sedangkan di Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 di situ disebutkan ada 4, dan Al-Imam Asy-Syafi'i menambahkan menjadi 6. Nah, kenapa Ustadz Khalid Basalamah malah mengurangi menjadi 2? Nah, ini tolong disampaikan kepada Ustadz Khalid Basalamah, tolong klarifikasi masalah rukun wudu cuman ada 2. Kemudian yang kedua, tolong sampaikan ke Ustadz Khalid Basalamah, kenapa kok dia mentafsirkan ayat Al-Quran seenak jidat dia sendiri. Contohnya dalam surat Al-Fat ayat 29, dia mentafsirkan ayat simahum fi wujuhihim min atharis sujud itu sebagai tanda hitam di kening Rasulullah dan para sahabat. Jadi dengan ayat itu, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, dia mentafsirkannya bahwasanya Rasulullah SAW itu berjidat hitam dan para sahabat juga berjidat hitam. Nah, ini tolong sampaikan kepada Ustadz Khalid Basalamah, tolong diklarifikasi, ya, karena tidak ada satupun ahli tafsir yang menafsirkan ayat tersebut dengan tafsiran seperti itu. Jelas dalam tafsirnya Ustadz Khalid Basalamah itu ngawur, karena dia telah menafsirkan ayat sesuai dengan keinginannya sendiri, sesuai dengan pendapatnya sendiri. Padahal sebelumnya
belum ada ulama-ulama yang menafsirkan ayat tersebut seperti yang dia tafsirkan. Itu tolong disampaikan kepada Ustadz Khalid Basalamah agar membuat video klarifikasinya. Kemudian yang ketiga, dalam salah satu pertemuannya dengan ibu-ibu, dengan jemaah ibu-ibu, dia telah menyampaikan satu fatwa, satu hukum fikih yang mana hukum ini belum pernah disampaikan oleh para fuqaha-fuqaha yang lainnya. Yaitu apa? Dia mengatakan bahwasanya kotoran manusia itu bisa membatalkan wudu, najis bisa membatalkan wudu, sedangkan tidak ada hubungan antara najis dengan batalnya wudu. Nah, untuk lebih jelasnya kita dengarkan dulu video dari Ustadz Khalid Basalamah, teman-teman ya. Perlu ibu-ibu tahu, ada najis yang sifatnya membatalkan wudu, ada najis yang tidak membatalkan wudu. Najis yang membatalkan wudu namanya najis hissi. Najis apa, Bu? Hissi. Hissi itu najis yang menajiskan, seperti kotoran, semua yang dilarang makan, kayak manusia. Kan kita tidak boleh makan manusia ya? Karena dia bertaring. Manusia kan bertaring, sama dengan hewan-hewan yang bertaring. Kita kan tidak boleh makan anjing, nggak boleh makan ular, karena mereka bertaring, gitu kan? Maka kotoran semua yang dilarang makan najis hissi namanya. Najis yang membatalkan, atau makna lain najis mughalladha, najis yang berat, najis besar. Nah, semua dari yang dilarang makan ini, maka kotoran mereka, kencing atau buang air besar tinjahnya, ini najis berat, gitu kan? Kemudian kalau najis yang kedua namanya najis maknawi. La haula wala quwata illa billah. Dalam videonya ini ternyata banyak sekali kengawuran yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Yang pertama, dia mengatakan kotoran manusia itu membatalkan wudu. Najis bisa membatalkan wudu, ya. Katanya ada najis yang bisa membatalkan wudu dan najis yang tidak bisa membatalkan wudu. Tolong ditanyakan kepada Ustadz Khalid Basalamah ya, Mas Hari Pras, siapa yang berfatwa najis bisa membatalkan wudu, ya? Karena tidak ada hubungan antara najis dan batalnya wudu. Yang ada hubungannya dengan batalnya wudu itu bukan najis tapi hadat. Hadat beda dengan najis, ya. Hadat beda dengan najis. Contohnya hadat bagaimana? Contohnya menyentuh wanita yang bukan mahram dengan tanpa ada penghalang, tanpa ada penghalang. Ya. Kemudian keluarnya sesuatu dari dua jalan, kita kencing atau kita buang air besar, itu kita berhadat, ya. Tapi najis itu tidak ada hubungannya dengan batalnya wudu. Misalnya di depan kita ada kotoran manusia, kita sentuh, wudu kita nggak batal, cuman tangan kita najis, maka harus kita siram, ya, harus kita siram. Inilah fatwa ngawur Ustadz Khalid Basalamah yang mengatakan menyentuh najis itu membatalkan wudu. Ini dia menyelisihi pendapatnya para ulama-ulama fikih. Nah, tolong ditanyakan kepada Ustadz Khalid Basalamah. Kemudian dia mengatakan kotoran manusia itu najis mughalladhah, najis berat. Sama berarti dengan najisnya anjing dan babi. Masya Allah. Ulama siapa? Tolong ditanyakan kepada Ustadz Khalid Basalamah. Ulama siapa yang mengatakan bahwasanya najis manusia atau kotoran manusia itu najis mughalladhah, najis berat? Karena setahu saya, dari ilmu yang saya pelajari, najis berat itu cuma dari anjing dan babi, bukan dari manusia. Maka tolong disampaikan kepada Ustadz Khalid Basalamah agar membuat video klarifikasinya. Karena apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah itu bertentangan dengan pendapatnya ulama-ulama salaf, dan bertentangan dengan hadits Nabi Muhammad SAW, dan juga bertentangan dengan Al-Quran. Masya Allah. Jadi karena antum ini Mas Hari Pras sudah dekat dengan Ustadz Khalid Basalamah, tolong disampaikan pesan saya, pertanyaan saya, agar membuat video klarifikasi terhadap kekeliruan-kekeliruan dia yang dia telah sampaikan di depan jemaahnya dan telah tersebar di media sosial. Nah, semoga Mas Hari Pras menyampaikan pesan ini atau pertanyaan ini kepada Ustadz Khalid Basalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.